Oke, selamat berjumpa kembali Sobat Strategi bersama saya Ronald Blobli yang kita akan membahas pada acara podcast kali ini terkait dengan konstelasi global yang sedang mengemuka dan apa impact-nya terhadap Indonesia dan juga ke kondisi ekonomi dunia dan juga pertahanan keamanan. Bersama kita sudah hadir saat ini adalah Bung Henry Teja Dharma. Bung Henry ini adalah pengamat intelijen dan juga geopolitik internasional. Kita lanjut saja langsung. Bung Henry, bagaimana kabar? Baik, alhamdulillah sehat. Oke. Ya. Bung Henry, kemarin kan sudah ada bahasan ya. Sebelumnya terkait dengan konstelasi dunia dengan adanya perang antara Rusia dan Ukraina. Ya. Nah, mungkin kita akan ulas lebih jauh lagi pada saat ini bagaimana situasi dan kondisinya, apa sih latar belakangnya yang kemudian menghadirkan konflik ini berkepanjangan dan melibatkan negara-negara di dunia. Ya. Karena kita tahu pada saat ini adalah konflik ini terlihat akan semakin meruncing dan semakin panjang, memakan waktu dan juga menyita energi dunia. Yang pada saat ini itu juga sudah berdampak pada krisis ekonomi dan global. Ya. Nah, bagaimana Bung Yendit? Ya. Kemarin kan kita sudah bahas dari mulai geopolitik konsep lalu masuk ke Ukraina. Ya. Dan di awal saya sudah katakan tidak mungkin memahami konflik Ukraina tanpa mengetahui 3 fakta besar. Nah, fakta besar itu sudah saya ceritakan. Nah, sekarang masuk ke fakta yang kedua. Oke. Yang pertama kemarin itu 32 tahun sejak 89 sampai 2022. Nah, untuk poin yang nomor 2 adalah kudeta Maidan di Kiev. Oke. Nah, di sini kita bahas kenapa atau apa penyebab terjadinya kudeta Maidan. Apa peran Amerika Serikat dalam kudeta itu dan apa kira-kira tujuannya? Wah, menarik. Iya, kira-kira itu. Nah, jadi penyebabnya secara besarannya nanti saya detailkan adalah penolakan Yanukovych, presiden Ukraina pada waktu program IMF. Yang kedua adalah gagalnya ditandatanganin kesepakatan Ukraina masuk ke EU. Uni Eropa ya? Ya. Yang kedua adalah peran Amerika Serikat dalam kudeta itu jelas. Nanti juga bisa saya jelaskan detail. Yang ketiga tujuannya ya nggak jauh-jauh seperti zaman dulu. 3G, Gold, Gospel, Glory. Oke. Ya, jadi dalam hal ini goldnya adalah fuse, food, energi, water, dan strategic mineral. Oke. Ya, disitulah awalnya kenapa itu terjadi. Nanti step yang ketiganya itu target Amerika dalam keseluruhan perang dengan Rusia ini termasuk yang Uni Eropa sendiri, Jerman dan Perancis. Kita masuk dulu ke kronologis awal sejak Rusia atau Soviet runtuh. Tapi sebentar dulu, artinya ini menjadi episode baru dari perang dingin yang lampau antara blok timur dan blok barat yang dimenangkan oleh blok barat dan runtuhnya blok timur. Iya. Apa? Sebenarnya yang kita sering dengar bahwa perang dingin sudah berakhir, secara nyatanya tidak. Tidak. Secara yuridis formil dan mungkin administratif sepertinya iya dengan tidak adanya lagi Soviet Union. Tapi secara mindset dan tindakan real itu ada, bahkan lebih nyata daripada sebelumnya. Kalau sebelumnya perang dingin yang dikonsepkan oleh George Kennan dengan containment itu yaitu menghindari terjadinya perang dengan pembendungan. Kalau sekarang ya perang dingin bahkan dengan proksi dan menghasilkan perang yang bisa berkelanjutan. Oke. Nah, jadi distrust itu terwujud dalam bentuk perang dan itu juga makanya saya mau masuk ke poin tadi. Ya. Setelah hanya 1 bulan Soviet runtuh akhir tahun 91, 1 bulan setelah itu Februari awal ada konsep dari Menteri Pertahanan Amerika yang namanya Paul Wolfowitz. Yang menarik itu pernah jadi duta besar Amerika di Jakarta. Dia termasuk bisa dikatakan new conservative hawkish-nya Amerika. Nah, itu yang disebut Wolfowitz Doctrine yang akhirnya disebut juga Bush Doctrine. Apa itu? Nah, itu adalah doktrin unilateralisme imperialisnya Amerika terhadap dunia. Dan doktrin itu panjang intinya, tapi bagaimana menghalangi negara manapun untuk
berkembang menjadi negara adik kuasa yang menjadi pesaing Amerika di dunia. Nah, dalam konsep itu yang panjang tadi kita ambil 3 poin yang utama, yaitu di dalamnya dinyatakan bahwa Amerika Serikat adalah satu-satunya negara adik kuasa yang ada di dunia. Kedua, Amerika Serikat akan memimpin seluruh dunia dan membentuk masa depan dunia. Yang ketiga yang paling luar biasa, Amerika berhak mengintervensi di belahan dunia manapun, negara manapun, kapanpun, bila mana dianggap perlu oleh Amerika. Jadi dengan begitu dikatakan bahwa Amerika ini adalah Imperium Romawi zaman modern. Penguasa, ya mungkin lebih dari itu. Nah, itu dasar pemikiran awalnya. Nah, lalu sikap Rusia yang setelah Soviet runtuh, lalu sikap Rusia. Loh, apa nih 96 kan mulai lagi di Amerika itu bahwa akan ada pemekaran NATO. Nah, Yeltsin sempat marah-marah. Ya, you promise us not to do that. Now you did. How we can trust you? Nah, karena marah-marah, lalu ujungnya Russia will come back. Nah, itu mungkin kita lihat sekarang. Tapi waktu itu lama sekali diucapkan. Nah, setelah fase Yeltsin, lalu tahun 2000 kan Putin. Ya, dan pas Putin jadi, pertama yang dia lakukan dalam tindakan politis adalah bertanya kepada NATO, yaitu ingin masuk menjadi NATO, tapi ditolak. Nah, Putin berargumen, kenapa ditolak? NATO itu didirikan untuk mengantisipasi atau mempertahankan diri dari potensi serangan Soviet. Tapi Soviet tidak ada lagi, dan Pakta Warsawa tidak ada lagi. Nah, kenapa Rusia tidak bisa menjadi bagian dari NATO untuk menghindari serangan-serangan, potensi serangan yang lain? Tapi itu tidak ditanggapi. Yang kedua, Putin juga meminta untuk bisa menjadi bagian dari EU. Itu juga ditolak dengan alasan Rusia terlalu besar. Nah, lalu selama 22 tahun dari mulai Gorbachev naik sampai 2007 atau 7 tahun Putin berkuasa, tidak pernah ada kebijakan Rusia atau Soviet sebelumnya, dalam negeri atau luar negeri, yang mengecewakan atau membuat marah Amerika. Tapi hadiahnya apa? Ya seperti yang kita lihat. Keluarnya doktrin Wolfowitz, masuknya, dikembangkannya NATO, ditolaknya Rusia menjadi NATO, ditolaknya juga menjadi EU, dan bahkan berani-beraninya sampai ingin menjadikan 3 negara yang berbatasan langsung dengan Rusia, Georgia, Ukraina, dan Belarus. Ya, Georgia sempat direncanakan, sempat dijadikan, tapi gagal setelah Panzer Rusia keluar pertama kali sejak Soviet runtuh. Ya, konflik dulu itu ya. Ya, dan Georgia itu penting walaupun dia kecil karena ini pintu negara Muslim dari bawah untuk ke atas ke Rusia, selain Laut Kaspia. Nah, kenapa Belarus juga penting? Belarus di atas Ukraina, karena Belarus ini dengan Kaliningrad membentuk satu yang namanya Suwalki Gap 93 km. Itu Achilles heel-nya NATO. Titik terlemahnya NATO di Eropa adalah di Achilles heel, yaitu Suwalki Gap namanya. Nah, jadi antara Polandia di bawah dan Litauen di atas harus melewati Suwalki Gap antara Belarus dengan Kaliningrad. Kaliningrad ini kecil tapi wilayah yang paling termiliterisasi dengan pasukan hampir 250.000. Pasukan dari mana? Rusia? Rusia, itu kan bagian dari Rusia. Dulunya Königsberg, sekarang Kaliningrad. Itu kecil, sebelah sininya Laut Baltik, sebelah sininya ya Suwalki Gap nyambung ke Belarus. Antara Belarus dengan Kaliningrad inilah Suwalki Gap. Dan inilah Achilles heel-nya NATO. Jadi 3 negara Litauen, Lithuania, dan Estland itu tidak bisa dilalui tanpa melewati Suwalki Gap. Dan Suwalki Gap ini berbahaya buat NATO. Dan Kaliningrad ini kecil tapi yang paling termiliterisasi di dunia. Dengan pasukan hampir 250.000, artilerinya penuh, bahkan ada ICBM, nuclear head di situ. Ya. Nah, jadi ini penting buat Rusia karena ini juga masuk ke Baltik. Kalau Ukraina itu dengan Crimea itu masuk ke Laut Hitam untuk ke Timur Tengah. Nah, jadi 3 posisi ini penting banget, dan kalau Ukraina itu juga penting karena perbatasannya hampir 2.000 km panjangnya dengan Rusia. Dan itu sudah agak dekat dengan Moskow. Dan Crimea itu penting karena pangkalan
angkatan lautnya Soviet dari zaman dulu dan juga memang dari zaman dulu sudah milik Rusia atau Soviet. Dan itu penting juga karena untuk ke Laut Hitam. Jadi satunya Laut Baltik, satunya Laut Hitam ke Timur Tengah. Oke, Bung. Mungkin pertanyaannya seperti ini. Ya. Tadi kan ada penolakan ketika Rusia ingin bergabung dengan NATO, ingin bergabung dengan Uni Eropa dengan alasan-alasan bahwa yang tadi disampaikan Rusia terlalu besar dan lain sebagainya. Gitu loh. Nah, apalagi kemudian jangan sampai ada negara tandingan terhadap Amerika. Nah, terus kenapa sih Rusia pada hari ini itu akhirnya harus diganggu dengan mengajak tadi ada Belarus, ada Georgia, ada Ukraine untuk masuk ke NATO, padahal Rusia sendiri sudah menawarkan diri masuk ke NATO. Ya. Nah, itu tadi. Makanya saya jelaskan doktrin Wolfowitz tadi yang menjadi Bush doktrin. Itu jelas-jelas kebijakan unilateralisme imperialis. Jadi hanya ada satu power di dunia, yaitu Amerika Serikat. Yang lain tidak boleh. Semua yang berpotensi akan menjadi itu, yaitu Rusia sekarang, termasuk Jerman, yang akan menjadi pesaing Amerika di Eropa ya? Di dunia. Di dunia? Iya, di dunia. Nggak, maksudnya dengan posisi mereka di Eropa saat ini? Oh iya, jadi itu bisa menjadi saingan dalam konteks politik, ekonomi, bahkan militer. Maka sesuai dengan kebijakan Wolfowitz tadi, dia bisa melakukan preemptive attack. Nah, preemptive attack tentu tidak bisa serta-merta begitu saja, maka lewat proxy. Jadi ini adalah serangan pendahuluan dengan potensi yang menurut mereka benar atau tidak benar, menurut saya benar. Jadi saya lakukan itu. Nah, dilakukan lewat proxy. Makanya ada kudeta Maidan. Nah, semua yang saya ceritakan tadi, yang 32 tahun khususnya 20 tahun, itulah yang menyebabkan atau yang menciptakan Putin dengan sikap dan pikirannya hari ini, yang sebelumnya tidak. Pemerintahan Soviet pada waktu itu tidak suka White House, tidak suka Wall Street, tapi tidak membenci Amerika. Tapi hari ini dengan kejadian yang panjang, pengkhianatan, ada pembantaian, ada ancaman eksistensi geostrategis yang benar-benar real, dan juga pelecehan, jadi termasuk pelecehan, maka mereka sudah membenci Amerika hari ini, yang dulu tidak. Justru perang dingin yang dulu dikatakan era Soviet, mereka tidak membenci Amerika, membenci White House ya, membenci Wall Street iya, tapi tidak Amerika. Hari ini Amerika bahkan di grassroots. Nah, sekarang saya masuk ke intinya Ukraina. Jadi kalau Ukraina kita anggap, kita bayangkan ada 4 presiden, 3 promotor, presiden yang terakhir yang lagi top sekarang, dan 4 tokoh utama Ukraina. Nah, saya awalin dengan 4 presiden. Presiden yang pertama yaitu Yushchenko. Yushchenko ini tahun 2010 yang mendeklarasikan, memberikan penghargaan kepada Stepan Bandera sebagai pahlawan Ukraina. Sementara Stepan Bandera jelas-jelas promotor genosidenya Adolf Hitler pada Perang Dunia Kedua. Dan banyak memakan ratusan ribu korban. Orang Ukraina, orang Rusia, dan orang Polandia. Yang membantu perang Ukraina di Ukraina hari ini. Bayangkan. Dan mulainya dengan Yushchenko memberikan gelar pahlawan ini banyak membuat gejolak politik di Eropa Barat sendiri. Karena jelas orang ini selain promotor genocide, dia juga spionase dan sabotase terhadap Soviet pada waktu itu Khrushchev. Nah, yang uniknya juga Stepan Bandera yang aneh ini, yang jelas-jelas genocide, antisemitik, yang pada waktu Perang Dunia Kedua kita tahu Amerika itu menghancurkan Jerman karena Nazi. Tapi Stepan Bandera ini yang jelas-jelas dekat sekali dengan Hitler. Ada patungnya 60 miles dari New York, namanya Hero Park. Itu ada patungnya Bandera dan teman-temannya. Nah, itu unik kan? Iya, menarik itu. Itu unik. Kenapa? Why? Nah, inilah nanti kita masuk kenapa ada nanti tokoh-tokoh yang aneh. Nah, itu Yushchenko. Yang kedua, Yushchenko digantikan oleh Yanukovych yang memang agak pro Rusia atau dekat dengan Rusia karena zaman mudanya dia juga menjadi politikus di Rusia, di Soviet.
Nah, Yanukovych ini ada masalah atau kena masalah kenapa dia dijatuhkan, digulingkan oleh Amerika. Ada dua. Yang pertama yang tidak terdeteksi atau tidak terlihat di media, dia menolak program IMF, pemberian 17 miliar dolar. Tapi dengan penolakan itu karena dia tidak mau sumber kekayaan alam Rusia menjadi jaminan untuk itu. Nah, fuse lagi kembali tadi gold. Kalau zaman gold, gospel glory, sekarang fuse. Nah, fuse-nya itu dia tidak mau dijaminkan untuk program IMF. Maksudnya Ukraina? Ya, ya. Kalau dia terima ini, ya alat bayarnya kira-kira jaminannya itu. Ya. Nah, dia tidak mau itu karena itu bisa menyesatkan rakyat menurut dia. Oleh karena itu, dia mengambil bantuan dari Rusia 15 miliar dolar dengan syarat harga gas dari Rusia dikurangi atau didiskon 30%. Nah, itu cikal bakal pertama. Cikal bakal kedua adalah dia memang pernah menjanjikan dalam kampanyenya bahwa dia akan membawa Ukraina ke dalam EU. Nah, ada kendala dua kiri kanan. Yang pertama, pihak Rusia tidak setuju atau keberatan karena Rusia sendiri ingin masuk EU, ditolak. Nah, ini negara bekas Soviet ingin masuk, jadi dia ingin jangan masuk EU. Nah, kebetulan sekali EU-nya sendiri tidak menerima Ukraina dengan keanggotaan full, dalam arti maksimal dengan akses dan benefits seperti anggota-anggota lain. Oleh karena itu, Yanukovych memutuskan tidak menandatangani itu. Nah, pada hari yang sama 21 November 2013 mulai terjadi demo. Yang berujung pada 20 Februari 2014 kudeta Maidan. Nah, jadi 3 bulan ini jelas sekali, dan dalam demo itu tokoh-tokoh Amerika pun datang. Jadi John McCain senator, ada Lindsey Graham dan lain-lain itu ada di podium demonstrasi di Maidan itu. Dan Joe Biden pun ketemu sama pimpinan pendemo yang kebetulan ketua partai Svobodov, itu partai yang sangat ekstrim antisemitik, dipimpin oleh Chanibov. Jadi itu ya kalau kita mau katakan pengikut Hitler yang atau Stefan Bandera di Ukraina, itu pimpinannya. Nah, jadi kudeta itu terjadi setelah dia batal masuk EU dan berhasil digulingkan, dan Yanukovych melarikan diri ke Rusia. Nah, step ketiga, presiden yang ketiga adalah digantikan oleh Poroshenko. Tapi sebelum digantikan itu ada tiga bulan fase tanpa pemerintahan. Vacuum of power ya? Iya. Nah, sebulan persis dari dijatuhkan Yanukovych, itu Crimea dilakukan referendum dan menyatakan merdeka. Kebetulan memang 96% itu orang etnik Rusia di sana. Ya. Nah, dan itu menjadi Poroshenko pas dilantik bulan Juni 2014, itu dengan Crimea sudah tidak menjadi bagian dari Ukraina lagi karena sudah dikuasai kembali oleh pihak Rusia. Nah, lalu yang terakhir Zelensky. Nah, Zelensky ini memang diciptakan untuk menciptakan shadow government, dan terbukti juga bahwa 80% itu warga negara asing diciptakan oleh Amerika. Karena dengan kepentingan itu tadi. Karena ini pun dijadikan proksi untuk menghancurkan Rusia. Nah, jadi Zelensky ini orang etnik Yahudi, dan dia sendiri tidak bisa berbicara lancar bahasa Ukraina, tapi dijadikan presiden Ukraina. Menarik kan? Nah, Yanukovych sendiri pemerintahannya itu 80% warga negara asing, dan 5 orang terpenting itu ada teman perfilman dia. Jadi menarik, jadi kepala istana, intelijen dan lain-lain di posisi yang sangat strategis. Itu orang perfilman. Yanukovych atau Zelensky? Zelensky. Zelensky. Nah, ya, kebijakan Ukraina sendiri di pemerintahan Zelensky ini
jelas-jelas merupakan kepentingan Amerika, bukan kepentingan rakyat banyak Ukraina. Nah, siapa yang menjadi promotor Zelensky ini sehingga terjadi? Yang pertama itu oligarki yang terkenal, Igor Kolomoisky, yang juga unik karena dia sebenarnya orang Ukraina, lahir di Ukraina, tapi etniknya juga Rusia sebenarnya, Yahudi sebenarnya, dan juga berkewarganegaraan Israel, Ukraina, dan Siprus. Jadi dia Yahudi Siprus. Jadi bukan asli di Israel, tapi di Siprus. Tapi dia Yahudi Siprus. Jadi punya 3 kewarganegaraan. Baru dicabut kewarganegaraan Ukraina itu tahun 2022 karena ada skandal keuangan. Jadi ini ada permainan juga. Yang kedua adalah George Soros, promotor Zelensky itu. Nah, kebetulan George Soros itu tidak suka Putin. Makanya di persona non grata di Rusia, dan juga tidak suka Israel. Makanya di persona non grata juga di Israel. Nah, yang ketiga ya kita tahu sendiri, asisten menteri luar negerinya Amerika, Victoria Nuland. Nah, dia menjadi babysitter atau kokinya kudeta Maidan bersama Joe Spade, duta besar Amerika di Kiev, dan mendapat restu atau diketahui minimal oleh Sekjen PBB Ban Ki-moon. Iya, dan itu semua ada rekaman dan lain-lainnya. Itu tidak bisa dibantah. Nah, jadi inilah peran Amerika, dan penyebabnya apa tadi sudah saya katakan, penolakan IMF dan tidak masuk EU. Lalu perannya jelas tadi, ini senator yang ada di podium dan ikut juga, walaupun kalau Oli Chaniboknya seperti ini, kalau dia cuman begini, tapi simbol-simbol Nazi itu ada, dan tokoh-tokohnya juga ada. Berarti statement dari Putin bahwa ada gerakan neo-Nazi itu latar belakangnya adalah seperti yang Bung sampaikan itu. Sangat ada. Sangat ada dari sejarah Stefan Bandera sendiri. Jelas ada, dan dia siapanya juga jelas tercatat dalam sejarah dunia. Ada itu. Nah, menarik nih, ini nggak tersampaikan di Indonesia. Itu dia. Jadi tidak mungkin dipahamin tentang Ukraina tanpa memahami 3 fakta besar. Nah, ini fakta yang kedua tentang kudeta Maidan. Kenapa terjadi kudeta Maidan? Siapa aktor dan promotor? Chefnya lah intinya. Peran AS Amerika Serikat itu di situ sebagai apa dan tujuannya apa? Ya, tujuannya shadow government untuk kepentingan Amerika tentunya. Nah, promotor yang ketiga tadi kan jelas Victoria Nuland. Nah, orang-orang neo-Nazinya, tokoh yang hebatnya itu adalah pertama Oleg Chanibok, itu pimpinan partai politik yang namanya Swoboda, itu partai ultranasionalis antisemitik. Ya, yang kedua itu yang lebih ekstrim lagi tapi lebih kecil. Namanya Yevhen Karas. Itu C14 namanya. Nah, kelompok ini lebih spesifik lagi, dia menyerang atau membenci Rusia, Yahudi, dan Polandia. Spesifik. Ya. Nah, yang ketiga adalah Letnan Kolonel Andrei Beletsky. Ini pemimpin Azov A30B. B-nya itu untuk Bandera. Nah, ini pasukan paramiliter spesialnya neo-Nazis. Bentar Bang. Ini agak unik soalnya. Tadi kan dikatakan bahwa ini partai antisemitik kan. Di situ juga ada Amerika di situ. Jadi kita tahu bahwa Amerika juga berkongsi dengan Israel untuk di Timur Tengah. Ini sebenarnya apa sih sebenarnya sudah dipegang oleh Amerika, kemudian memelihara konflik di sini untuk antisemitik, di sini kemudian dia bergandengan tangan dengan Israel. Artinya ada pengaruh-pengaruh yang sedang dimainkan di tataran-tataran itu. Ya, itu pertanyaan yang sangat menarik dan sangat sensitif. Jadi itu kita harus masuk ke pola pikir globalis. Jadi jika sekelompok atau orang globalis itu menginginkan sesuatu misalnya untuk menang, dia akan melakukan atau menghalalkan cara apapun. Dan berkongsi dengan siapapun yang akan menguntungkan. Secara taktis. Secara taktis. Dan kan agak unik. Zelensky itu etnik Yahudi. Dan Kolomoisky juga. Dan tapi yang didukung adalah neo-Nazis. Dan Stefan Bandera yang dipuja itu yang membunuh Yahudi.
Nah, tapi kenapa ini terjadi? Dan yang menyerang Jerman dan Nazi dulu kan salah satunya Amerika. Ya. Tapi patung Stefan Bandera itu 60 miles dari New York ada. Ya. Nah, itu kan perlu didalami kenapa. Betul. Nah, dan Stefan Bandera itu tidak berhenti sampai Perang Dunia Kedua 1945. Sejak Perang Dunia Kedua 1945 sampai 54 itu digunakan pihak Amerika untuk perang tertutup melawan Rusia. 9 tahun itu memakan 300.000 lebih korban. Battle zone-nya di? Ya, antara Rusia Ukraina. Oke. Ya waktu itu kan masih Soviet. Ya. Belum ada permisahan sendiri. Nah, itu 100.000 hampir etnik Rusia dan 200.000 ya Ukraina. Itu perang tertutup. Oleh karena itu tahun 59 Stefan Bandera itu mati atau dibunuh oleh KGB di München 19 Oktober tahun 59. Makamnya masih ada di sana. Oleh karena itu waktu Stefan Bandera dinyatakan pahlawan, makamnya itu dirusak. Oleh siapa tidak tahu. Nah, jadi ini keunikan yang perlu kita pelajarin, yang bisa, yang menurut logika tidak mungkin itu bisa mungkin. Tadi kan yang ditanyakan oleh Bung tadi, kenapa? Itu karena melihatnya secara historis dan kultural. Nggak mungkin ini yang kejam dengan Yahudi kok didukung. Sementara yang membuat itu terjadi adalah taktis. Jadi ini alat. Makanya saya katakan tadi pemerintahan bayangan ini atau pemerintahan boneka itu memang digunakan sebagai alat dan tempatnya pun dijadikan proksi untuk menghancurkan Rusia yang dianggap paling berpotensi menjadi negara adik kuasa yang akan bersaing secara ekonomi, politik, dan militer dengan Amerika. Nah, karena kebijakan tadi yang doktrin Wolfowitz, dia bisa mengintervensi kapanpun, dimanapun yang dianggap perlu. Dan hanya dia yang boleh menjadi negara adik kuasa. Makanya oleh Senator Edward Kennedy yang orang Amerika sendiri, ini kebijakan unilateralisme imperialis Amerika yang tidak layak dan tidak boleh diterima oleh negara manapun. Itu orang Amerika sendiri yang menyatakan itu, bukan orang luar. Oke. Artinya itu kan kebijakan Amerika as a state atau kemudian hanya kebijakan politisi saja. As a state. Nah, dia kan Menteri Pertahanan dan itu diambil namanya menjadi Bush Doctrine. Dan itu keluar di New York Times. Berarti sampai sekarang itu berlaku ya? Belum pernah dicabut. Jadi yang terjadi sekarang ini ya bukan karena iseng-iseng atau emosional sesaat oleh oknum tertentu, bukan. Ini konseptual. Nah, setelah kudeta itu dan kudeta itu pun ditrigger oleh penembakan sniper siluman terhadap demonstran dan polisi, seperti permainan lama yang sudah terjadi sejak zaman dulu di Vietnam. Amerika membantu pihak selatan menyerang utara. Lalu di Afghanistan mereka membantu utara melawan Taliban. Lalu di Panama kalau nggak salah, itu dia membantu kontras melawan Sandinista. Nah di Ukraina dia membantu Azov A-30B melawan Rusia. Dan di Syria dia membantu Kurdi melawan Assad. Dan banyak lagi, ratusan. Itu pola klasik. Proksi semua. Iya, dia membantu salah satu pihak untuk diadu domba. Ya setelah mereka habis baru mereka masuk. Ya sebagai pahlawan pembebasan. Nah, sniper siluman itu ya seperti kita tahu di banyak negara terjadi. Di Caracas juga terjadi waktu Venezuela di kudeta. Jadi itu pola klasik. Nah, setelah itu tadi langsung beruntut terus penyerangan terjadi di Donbas. Di Ukraina bagian barat agak ke selatan. Nah, di situ terutama dua daerah yaitu Luhansk sama Donetsk. Nah, jadi apa nih, daerah inilah menjadi penyerangan dan genosida juga, pembantaian anak kecil, perempuan, laki-laki, totalnya sekitar 16.000. Oleh karena itu, Putin dengan kekuatan militernya membantu untuk menahan serangan ini. Nah, karena serangan ini dan alutsistanya cukup banyak dan Azovnya kewalahan.
Sehingga dibuatlah perjanjian yang namanya perjanjian Minsk 1 dan 2 di Belarus. Ya, di titik tengahnya itu kota Minsk. Nah, dibikinlah di situ Minsk 1 dan 2. Dan di situ uniknya negara Jerman diwakilin Angela Merkel dan Macron itu menjamin akan dilakukannya perjanjian Minsk. Intinya damai, lalu dari pihak Rusia supaya aman daerah yang beretnik Rusia ini tidak terjadi lagi genosid, mereka diberikan hak otonomi untuk mengatur dirinya sendiri. Dan Rusia akan mundur. Karena mereka tidak perlu lagi di situ kalau tidak dibantai atau tidak dibom terus-terusan. Tapi itu sayangnya hanya digunakan sebagai taktik atau intrik jahat untuk buying time, membangun kekuatan militernya Ukraina dalam rangka dijadikan proksi melawan Rusia yang sekarang terjadi. Nah, makanya Rusia berkali-kali sejak 50 tahun terakhir, minimal 32 tahun terakhir bisa membuktikan mereka ditipu dan dihianati. Nah, oleh karena itu Putin pun sempat menyatakan di 2007 ada seperti kongres tentang keamanan dunia dimension, dan dia menyatakan di depan banyak orang termasuk di depan John McCain dan Angela Merkel, kesalahan Rusia adalah terlalu percaya dengan Barat. Dan kesalahan kalian adalah mengeksploitasi kepercayaan kami. Dan itu kata-kata yang sangat amat keras. Dan dia juga menyatakan, tapi bukan di mention di Moskow kepada duta besar Barat, karena terlihat ini pola pikirnya masih pola pikir Cold War. Dia bilang siapa yang lupa dengan Soviet, dia tidak punya hati. Dia ingin menunjukkan tanpa Soviet tidak ada yang hari ini, terutama di Jerman. Yang kedua, siapa yang membayangkan Rusia hari ini seperti Soviet zaman dulu, dia tidak paham. Dan dia sudah jelaskan itu, dan seluruh dunia terutama pakar-pakar geopolitis Barat dan Amerika sendiri, bahkan organiknya pemerintahan sendiri menyatakan sama seperti yang dikatakan Ukraina, bahwa dikatakan oleh Putin bahwa Rusia hari ini jauh berbeda, sama sekali tidak sama seperti Rusia zaman dulu. Dia jauh lebih demokratik dan komunisnya tinggal sedikit. Pendukung Gorbachev sama Yeltsin aja kalau digabungin di bawah 5%. Nah, jadi ini ternyata terlepas daripada semua ini memang sebuah konsep. Dan kalau kita lihat juga 14 negara NATO yang ditambah dengan 7 Arab Spring itu seperti capitnya kepiting, memang untuk mencengkeram Rusia. Nah, pertanyaannya sebenarnya ketakutan apa sih Amerika harus menjegal Rusia dan kemudian mengganggu Rusia dengan situasi permainan proksi di Ukraina dan beberapa negara lainnya? Belum lagi nanti di tataran Asia ada China juga kan? Iya. Apa sih menurut? Ya jelas. Yang tadi selain views tadi mereka ingin menguasai itu, sebenarnya mereka mau apa? Mau jadi raja di dunia ini atau penguasa dunia? Iya dong. Justru dengan runtuhnya Soviet, mereka menganggap inilah kesempatan yang paling luar biasa untuk memastikan bahwa hanya satu-satunya yang boleh menjadi negara adikuasa di dunia hanya mereka, yang lain tidak boleh, dan mereka berhak mengatur dunia dan menentukan yang mana yang benar, yang mana salah dengan alat politisnya HAM, demokrasi, lingkungan. Itulah terus-terusan yang terjadi. Jadi kalau mereka itu sendiri Kyoto Protokol mereka tidak ikutin, Paris juga tidak ikutin, lalu dia bisa melakukan dengan tentaklesnya kemarin dengan Greenpeace, menyatakan food estate di Indonesia merusak lingkungan. Lah mereka sendiri keluar dari Kyoto Protokol 10 tahun, yang Paris 5 tahun, hampir 15 tahun mereka keluar dari komitmen itu. Dan mereka pengguna energi fosil terbanyak di dunia sejak ratusan tahun. Tapi bisa menyatakan kita merusak lingkungan. Nah, HAM kita tahu sendiri apa yang mereka lakukan. Pemboman Serbia selama 4 bulan. Banyak sekali yang dibantai tanpa mandat PBB. Apakah bukan pelanggaran HAM? Dan di mana dunia barat yang peduli HAM? Tidak ada satupun yang komplain tentang itu.
Ya sama dengan sanksi juga yang dilakukan sekarang. Setelah itu kan mereka melihat ini perlu dilakukan ya asymmetric warfare dengan hybrid masuk ke geoekonomi atau masuk ke perang ekonomi dengan sanksi yang selektif. Jadi mulai menggunakan SWIFT, mulai menggunakan dolar sebagai alat politis untuk perang. Dan sanksi ini ilegal. Karena sanksi dunia hanya boleh dikeluarkan dengan persetujuan Dewan Keamanan Tetap di PBB. Itu sesuai bab 7 pasal 41 Piagam PBB. Dan itu tidak pernah dan tidak mungkin juga dilakukan. Karena yang mau disanksi itu pemilik veto tetap. Nah jadi jelas itu adalah sanksi ilegal. Nah penggunaan dolar terutama SWIFT yang mereka berjanji sendiri dalam protokol internasional tidak akan pernah melakukan ini untuk kepentingan politik. Dan mereka lakukan itu. Jadi sudah ilegal terhadap PBB juga melanggar protokol internasional yang mereka buat sendiri. Jadi mereka bisa lakukan apapun yang mereka mau kapanpun. Demi kepentingan mereka tentunya. Nah jadi ini proksi. Jadi government bayangan ya kita lihat tadi Zelensky tidak bisa berbahasa atau tidak lancar berbahasa Ukraina. Dia beretnik Yahudi dan yang promotornya juga semuanya orang luar dan juga pentolan yang pelaku operasional di lapangan perangnya itu neo-Nazi yang nggak ngeklop semua. Nah sampai di Amerika sendiri pernah terjadi permasalahan loh kita mendanain neo-Nazi. Tapi untuk mensiasat itu akhirnya yang bagian dari Azov dan A30B ini dimasukkan menjadi militer resminya Ukraina. Nah tadi sudah saya katakan ada Olev Chanibok, ada Yehen Karas, lalu ada lagi Andrei Beletsky, pimpinan Azov A30B. Nah yang terakhir ini menarik, Jenderal Valery Zaluzhny, itu pimpinan militernya Ukraina. Itu pemujanya Stefan Bandera. Dia selfie bareng dengan foto Stefan Bandera. Jadi semua pentolan yang pelaku ini baik politik maupun militernya dan paramiliter neo-Nazi. Satu doktrin semua berarti ya. Jelas. Nah, jadi ini kan lucu. Dan di sini ada keterlihatan bahwa ini adalah proxy. Shadow government, proxy war, dan tempat pun dijadikan alat untuk menghancurkan musuhnya yaitu yang namanya Rusia. Nah karena kekuatan militernya dan dia mempunyai views yang luar biasa. Jadi Rusia itu SPBU dunia. Dia menjual migas ke seluruh dunia. Dan dia paling tahu di dunia ini yang paling tahu pasar energi dunia adalah Rusia. Nah kalau Arab Saudi memang besar tapi dia lebih banyak fokus melayani Amerika. Nah jadi makanya tidak heran waktu coba disanksi dengan segala macam, Putin bisa relatif fleksibel menangkis itu dengan cantik. Dan sanksi yang dilakukan pihak Barat kepada Rusia itu tidak sama sekali membantu Ukraina. Tidak sama sekali membantu Ukraina. Padahal sanksi itu target utamanya kalau kita dengar di mana-mana untuk menolong Ukraina. Dan jelas-jelas sama sekali tidak menolong Ukraina dalam bentuk apapun. Yang kedua, lebih unik lagi, tidak melemahkan ekonomi Rusia hanya 4,2% turun. Tapi mata uang rubel naik 31% terhadap euro. Dan Gazprom untungnya luar biasa. Jadi justru malah seperti memberikan keuntungan. Tentu tidak sengaja. Cuma yang satu mungkin lebih smart mempersiapkan itu. Nah, jadi dan sanksi selain dia ilegal, dia melanggar protokol, dia tidak membantu Ukraina, dia tidak melemahkan Rusia, malah memberi keuntungan dan membentuk deformasi geopolitik dunia, yaitu memberikan China kesempatan menerima banyak energi sehingga dia menjadi negara dengan strategic reserve petroleum di dunia selain Amerika. Cina. Iya, karena dia terus-terusan mengimpor migasnya dari Rusia. Karena di sini dia halangin dia ke sana, termasuk India juga.
Jadi kalau dari 7,3 miliar kubik itu, ya selama ini sebagian besar tuh ke Eropa Barat dan sedikit ke Eropa Timur juga. Dan India dan Cina itu ya 2,5 sampai 3. Nah sekarang hampir semuanya ke sana. Termasuk ada ya selain India dan Cina ada yang lain-lain. Nah tapi ini jadi perubahan bukan hanya geopolitis, tapi perubahan yang lain-lain seperti kita lihat adanya G7 yang notabene negara Barat plus Jepang. Nah sekarang cuman ada G3. G3 pun kita kalau anggap dari GDP-nya yaitu Amerika, Jepang, dan Jerman. Dan itu ngepas 4 cuman angkanya. Nah yang 5 terbesar itu ada India, ada Cina yang besar sekali hampir menyamakan dengan Amerika. Jadi G7 itu tidak layak lagi disebut G7, paling sekarang G3. Nah jadi ini perubahan dari shifting dari G7 ke arah BRICS. Dan juga dampaknya karena dolar dijadikan alat dan lain-lain sanksi yang macam-macam. Negara-negara yang lain dan dolar itu notabene adalah reserve currency dari seluruh dunia. Dan mereka takut. Oleh karena itu mulai mengurangi dolar terus dan menambah emas. Nah, terutama Cina paling banyak sudah hampir 2000 lebih ton. Rusia itu 1.400, lalu disusul negara-negara lain, terutama negara BRICS. Karena dengan inflasi dan deflasi yang terjadi di Amerika, terutama deflasi, mungkin hanya salah satu solusinya adalah ya mendevaluasi dolar, meningkatkan harga emas dan mencari emas sebanyak mungkin. Kan gini Bung. Pertanyaannya adalah, tadi kan Bung sudah mengulas bahwa bagaimana posisi Amerika, permainan Amerika di negara-negara yang dijadikan proksi, salah satunya dalam konflik Ukraina dan Rusia. Nah, kan kita melihat dari komposisi Indonesia dalam konstelasi global yang terjadi pada hari ini. Gitu. Dimana kemudian Indonesia memang tetap menjalin hubungan dengan politik bebas aktif ya kan, tetap menjalin hubungan baik dengan semuanya, baik itu dengan pihak Rusia, dengan pihak Ukraina, juga dengan pihak Amerika, China dan semuanya. Nah, apalagi kemarin kita perhelatan G20 ya kan, perhelatan baik walaupun memang mungkin pada quote unquote pada sebagian pengamat ya menyayangkan bahwa tidak bisa berjalan dengan targetan yang maksimal gitu. Kayak Indonesia mengambil peran di sana. Nah, kalau menurut Bung bagaimana melihat situasi dan kondisi itu? Tentang apa nih? Ya, jadi kedudukan Indonesia di konstelasi global ini di konflik yang terjadi antara Ukraina dan Rusia, di mana kemudian juga kita tetap bermitra baik dengan pihak-pihak yang terlibat di sana, Amerika gitu loh. Nah, apa yang sebenarnya harus diambil atau kemudian kebijakan apa dan hal strategis apa yang harus dilakukan oleh pemerintah saat ini? Ya, pertama pejabat utama Republik ini, tentunya Presiden dan pembantunya itu harus sangat memahami definisi geopolitik, geoekonomi dan geostrategik, tujuan dan kepentingan nasional yang aktual dengan dinamika geopolitik yang ada. Jadi tidak hanya textbook thinking dan geopolitik jadul. Karena hari ini seperti yang dimainkan Putin, jadi sanksi yang banyak dari negara Amerika dikeroyokin 30 negara NATO plus sekutunya sekitar 35 negara hebat, negara kuat katanya, dia sendirian dan belum pernah terjadi di dunia dan dia kuat. Dan bukan hanya kuat, dia mampu melawan. Nah, kita lihat sanksi yang terakhir adalah price cap. Minyak awal Desember 2022, Rusia harus menjual minyaknya ke negara barat dengan harga yang ditentukan oleh barat. Dan kapal yang mengangkut tidak akan diberikan jaminan asuransi jika tidak mengikuti harga price cap tadi. Bayangkan seperti apa imperialisme ini. Barangnya Rusia harus dijual dengan harga yang mereka tentukan. Nah, ini kan kegilaan yang luar biasa, tapi itu fakta. Dan ini negara barat yang bicara HAM terus-terusan. Demokrasi terus-terusan. Mereka tidak melakukan itu. Nah,
Tapi hebatnya Putin karena dia sudah mengatakan ini tidak sesuai dengan prinsip ekonomi, demand and supply. Nah, kalau ente perlu, ente beli sesuai harga yang saya inginkan. Ya. Nah, karena tetap ya dengan tekanan tertentu, politis dan lain-lain, dia menjual ke tempat lain, ke Cina dan lain-lain. Dan yang tidak dipikirkan oleh pihak Barat dalam memberikan sanksi price cap tadi, Putin ternyata punya 100 VLCC. Jadi very large crude ship ya. Nah, itu yang dinamakan shadow fleet. Nah, itu yang tidak diduga oleh pihak Barat. Jadi sanksi yang terakhirnya yang untuk menekan Rusia dengan price cap tadi juga gagal. Ya. Nah, ini yang perlu kita pelajarin khusus bila perlu studi banding ke Rusia. Kalau bisa ya, saya nggak tahu bisa atau tidak dengan pihak-pihak tertentu. Bagaimana mereka mendesain geopolitis yang dalam arti itu kan kebijakan strategis politik ketahanan nasional. Ya. Aspeknya pertahanan, keamanan, pembangunan. Lalu geostrategis itu kebijakan dalam negeri untuk ekonomi, politik, dan pertahanan. Dan yang menarik adalah hybrid warfare-nya Rusia atau Putin. Bagaimana mereka menggunakan geoekonomi sebagai senjata geopolitis. Nah, ini yang perlu kita dalamin dalam dinamika geopolitik global yang makin menggila dan makin tidak sesuai dengan old textbook. Bagaimana kita mensiasatin semua permasalahan yang ada, yang mungkin ada, bahkan pasti akan ada. Apalagi kita menjelang perhelatan politik nasional. Nah, pimpinan nasional pasti akan menentukan kebijakan nasional, walaupun itu CQ, Menteri Luar Negeri, karena kebijakan strategi luar negeri itu kan. Nah, di sini juga posisi Menteri Luar Negeri penting, dan kita lihat di Jerman itu masih ada orangnya yang namanya Annalena Baerbock. Orang yang sangat aneh menurut saya karena titelnya doktor, katanya pintar, tamatan universitas terkenal. Dan jelas-jelas Jerman itu definisinya adalah negara export oriented, energi consuming, dan dia mengkonsumsi energi nomor 7 terbesar dunia, dan energi yang dia serap 76% fosil. Yang pertama minyak, gas, dan batu bara. Dan industri Jerman itu diuntungkan dengan energi yang murah dari Rusia karena ini semua dari Rusia. Bagaimana mungkin Menteri Luar Negeri ini bisa menyatakan waktu Nord Stream 2 dan 1 itu dirusak, disabotase, dan kita mungkin tahu siapa yang melakukan karena jelas-jelas diucapkan oleh presidennya. Dia menyatakan Nord Stream 2 hanya menguntungkan Rusia. Bagaimana mungkin? Kanselernya sendiri sebelum itu, Angela Merkel, menyatakan energi alternatif tidak mungkin bisa menyaingin energi murah yang dari Rusia. Nah, kenapa Menteri Luar Negeri sepintar itu bisa menyatakan hal yang sebodoh itu? Tapi dia tidak bodoh. Jadi apakah dia Menteri Luar Negeri Jerman, warga negara benar, orang Jermannya benar? Apakah dia memainkan kepentingan Jerman? Nah, itu juga menjadi pertanyaan khusus dan perhatian khusus bagi kita. Dan G20 tadi memang G20 yang tersulit, terumit, tercomplicated, dan kita sukses melakukan itu. Mungkin dalam sepanjang sejarah G20 dan sampai kapanpun mungkin yang paling rumit, paling sulit, paling kompleks. Kenapa? Karena sedang terjadi dinamika geopolitik, terjadi permasalahan pandemi, terjadi resesi ekonomi dunia. Tapi kita sukses. Sayangnya di balik kesuksesan itu dengan komitmen pendanaan hampir 930 billion dollar. Komitmen ya, bukan udah diberikan. Tapi sayangnya terjadi sesuatu yang menodai kesuksesan besar ini. Yaitu kalau menurut saya, izinkan saya mohon maaf menyatakan ternodai dan kita telah dibajak oleh pihak Barat. Jadi G20 rasa G7. Atau G3 kalau boleh juga, bukan G7 lagi karena tidak ada negara yang qualified. Nah, kenapa itu? Karena G20 itu forum ekonomi, bukan forum politik. Kenapa urusan geopolitik di Ukraina dijadikan poin penting di poin ketiga dari 52 poin dalam Leaders Declaration?
Nah, lalu bukan Putin, Zelensky yang diundang waktu itu dengan niatnya melakukan alinea keempat Undang-Undang Dasar, ikut menciptakan perdamaian dunia. Nah, Pak Jokowi ke sana dan juga ke Rusia ingin mendamaikan. Bila mereka datang, mereka akan didamaikan. Nah, tapi Pak Putin tidak datang, dia tetap diberikan kesempatan, tapi bukan sebagai tamu dia. Sebenarnya dia bukan tamu undangan resmi, hanya untuk case mendamaikan. Tapi karena Putin tidak datang, sebenarnya tidak relevan lagi. Tapi tetap diberikan kesempatan dan dia tidak tahu diri. Dia bicara dengan keras, dengan lantang, dan memfitnah dengan hoax bahwa Rusia telah menyerang Polandia dengan misil S-300. Yang secara teknis tidak mungkin karena S-300 buatan Soviet zaman dulu yang juga dimiliki oleh mereka. Maksimal range-nya itu 150 km. Dan tidak mungkin dari Rusia atau Donbas itu bisa mencapai perbatasan Polandia. Dan dia bahkan sebagai bukan negara NATO bisa meminta NATO menggunakan artikel 5 yang bisa berarti perang dunia ketiga. Dan di sini terbukti shadow government ini, Zelensky ini ada pemerintahan atau rezim pemerintahan yang sangat berbahaya. Dan terbukti. Karena waktu dia kampanye dia ingin menciptakan perdamaian, tidak perang dengan Rusia, tidak masuk NATO dan segala macam. Yang dia lakukan setelah dia menjadi presiden sebaliknya. Dan klimaksnya waktu di G20 dia menodai G20 kita. Dan bahkan menggunakan kata-kata kondem yang sayangnya itu walaupun disadur dari hasil majelis umum PBB 6 hari setelah perang. Itu kondem walaupun hari ini tidak digunakan lagi kondem tapi deplore. Jadi tidak mengutuk, cuma menyesalkan atau menyayangi. Nah itu dipakai di situ. Tapi bukan keputusan komunike itu. Hanya dikutip. Sayangnya itu dimasukkan ke poin ketiga, bukan di poin terakhir. Padahal itu hajatan kita dan itu forum ekonomi. Nah itulah yang saya sayangkan dan saya katakan dinodai dan dibajak oleh negara barat. Karena dengan hoaxnya tadi dan terbukti itu bukan, ternyata itu artileri pertahanan udara Ukraina sendiri yang salah sasaran, tidak minta maaf satu kali pun. Dan negara barat tidak mengutuk tindakan itu. Memfitnah dengan hoax yang membahayakan dunia. Di mana keadilan? Bung. Ya, ini pembahasan menarik. Sebenarnya waktu kita nggak cukup nih kalau kemudian kita stop di sini. Tapi namanya mungkin di lain kesempatan kita akan ulas lebih dalam lagi bersama Bung Henry. Terima kasih sebelumnya Bung. Ini juga pembelajaran membuka hasanah pemikiran kita bahwa informasi yang disampaikan Bung Henry ini memberi kita kembali informasi yang dan menambahkan kita pengetahuan bahwa konflik ini ada sesuatu dan ada target sesuatu yang sedang dimainkan. Betul sekali. Gitu, dan kita harus bisa memahami itu. Oke, Sobat Strategi, sampai ketemu bersama saya Ronald Blobli dan Bung Henry Teja Dharma di kesempatan yang lain. Terima kasih. Thank you.